Selamat datang di program e-Bisnis bersama saya Ivana Indriani. Hari ini kita akan membahas banjir besar yang melanda Jakarta dan Bekasi. Banjir ini tidak hanya menyebabkan ribuan warga mengungsi, tetapi juga melumpuhkan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Saat ini telah hadir bersama saya ada Bapak Arifin Ardi, Chief Marketing Officer dari Fortuna Argatech, perusahaan yang bergerak di bidang solusi telemetri dan digitalisasi. Perusahaan Fortuna Argatech ini mendevelop alat-alat instrumentasi kebencanaan, salah satunya EWS banjir atau Early Warning System. Nah, kita akan membahas bagaimana teknologi ini dapat membantu dalam mitigasi bencana dan bagaimana kita semua bisa berkontribusi dalam aksi kemanusiaan. Selamat siang Pak Arifin Ardi. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Puasa hari ini ya? Masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak Arifin, banjir kali ini cukup parah, terutama di beberapa titik di Jakarta dan Bekasi. Ya. Lalu bagaimana? Apakah Anda bisa menggambarkan seberapa besar dampaknya? Oke, banjir besar kemarin awal Maret ini cukup besar ya di beberapa titik seperti di Kota Bekasi, kemudian ada di beberapa di Kota Depok, Bogor, dan sebagian di Kerawang. Mungkin saya tidak begitu mengetahui datanya, tapi kemarin sempat Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, mengatakan beliau bahwa banjir di awal bulan Maret ini cukup besar dan impact-nya mungkin kerugiannya mungkin sekitar 3 triliun ya mungkin ya. Jadi ada beberapa yang sampai terendam ya sampai 3 meter dan bahkan di kantor kami pun ada juga kemarin sempat terendam sekitar kena juga ya Pak Arifin ya? 30 cm kira-kira. Masya Allah. Ya, ya. Oke, baik. Saya juga melihat laporan bahwa di Bekasi nih ya, situasi itu tak kalah mengkhawatirkan ya Pak Arifin ya. Kawasan seperti Pondok Gede Permai, lalu ada juga Jembatan Kemang Pratama, amblas juga ya Pak ya. Bagaimana menurut Anda Pak? Apakah ini murni akibat curah yang tinggi atau ada faktor lain? Curah hujan yang cukup ekstrim, kemudian juga mungkin kita tahu ya ada siklus tahunan, mungkin banjir 2025 ini mirip dengan banjir tahun 2020 ya kalau tidak salah awal-awal itu sebelum COVID persis itu kan kita juga sempat banjir. Selain itu juga masyarakat kita ya untuk kepedulian terhadap lingkungan ya, terutama sering membuang sampah mungkin di sungai, akhirnya penyempitan. Kemudian termasuk sedimentasi, juga mungkin sistem drainase yang itu juga akhirnya berkontribusi besar menyebabkan banjir ya. Dan akhirnya kemarin kan di banjir kita di Bekasi itu kan sedikit banyak berakibat dari limpasan ya, atau mungkin banjir kiriman lah mungkin ya. Istilahnya. Oke, baik. Pak Arifin, sebelumnya mari kita break dulu sejenak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di e-Bisnis. Kembali lagi di program e-Bisnis, masih bersama Pak Arifin Ardi, Fortuna Argatech. Pak
Pak Arifin, kalau kita bicara solusi, teknologi punya peran besar dalam mitigasi bencana. Di Fortuna Argatec, apa saja teknologi yang bisa membantu menerapkan dan menghadapi masalah banjir ini? Oke. Kami mengembangkan beberapa sistem untuk mitigasi bencana, instrumentasi mitigasi bencana. Salah satunya adalah EWS Banjir. EWS Banjir ini adalah teknologi yang sebenarnya sudah lama diterapkan di Indonesia ya. Kita sudah beberapa kali melakukan, pemerintah sendiri melakukan pengadaan, dan kami sejak 2017 tepatnya itu kita pernah juga untuk mengembangkan EWS Banjir ini. Jadi EWS Banjir ini adalah sistem di mana notifikasi dari sensor yang terpasang di hulu dan hilir sungai itu kemudian diolah dan di broadcast oleh instansi yang terkait ya, instansi yang berwenang seperti BNPB, BPBD dan lain-lain. Fungsi dari alat ini adalah untuk memberikan notifikasi awal atau early warning system itu, peringatan dini bahaya banjir, sehingga masyarakat yang kemungkinan terdampak gitu ya, yang biasanya memang dia langganan banjir yang tinggal di area bantaran sungai itu bisa mendapatkan notifikasi awal, sehingga mereka bisa mengantisipasi sejak awal ya, bisa mengevakuasi baik diri mereka sendiri maupun harta benda mereka gitu. Oke, baik. Lalu bagaimana teknologi ini, Pak? Yang bekerjanya seperti apa? Apakah masyarakat bisa mengakses data secara langsung? Oke. Tentu bisa ya. Jadi memang EWS Banjir ini terdiri dari 3 device utama. Yang pertama adalah Hulu Station. Hulu Station ini adalah sensor yang terpasang di area hulu, terdiri dari sensor ketinggian air, kemudian ditandemkan dengan beberapa sensor lain, sensor curah hujan salah satunya. Kemudian hulu tadi ya, hilir itu hilir station itu dipasang di area hilir. Ya, mungkin notabene Bekasi mungkin ya, itu adalah kota yang muara hilir ya, area hilir yang sungai-sungainya itu hulunya berada di wilayah kabupaten maupun kota Bogor, mungkin seperti itu ya. Dan satu lagi alarm station. Nah, alarm station itu opsional ya. Jadi data dari hulu dan hilir tadi secara real time itu dikirimkan ke cloud, ke server, kemudian data itu diolah tadi ya, seperti BNPB, BPBD, yang nanti kemudian setelah diolah itu instansi tersebut bisa membroadcast sistem peringatan dini itu berupa mungkin pesan SMS atau WhatsApp atau mungkin lewat website resmi mereka begitu kepada masyarakat. Jadi dampak yang seperti kemarin ya, bencana banjir di Bekasi kemarin itu kan, Bekasi dan sekitarnya ya, itu kan luar biasa besar ya. Jadi betul. Ada yang sampai terendam gitu kan, properti, terus kemudian mobil, motor, itu luar biasa ya. Dan dampaknya itu kerugiannya itu tentunya masyarakat yang merasakan. Nah, maka ketika kemudian masyarakat mendapatkan informasi itu lebih awal, mereka bisa kemudian mengurangi lah gitu ya, meminimalisir kerugian tersebut, kira-kira begitu. Mbak. Baik. Pak Arifin, apakah teknologi ini sudah diterapkan di daerah rawan banjir seperti Jakarta dan Bekasi? Sudah. Jadi kita pernah juga di tahun 2017 itu kita menjadi perusahaan penyedia ya EWS Banjir itu. Jadi kebetulan di tahun 2017 itu kita dapat project lah begitu. Ownernya dari Kementerian Desa. Itu ada 5 kabupaten yang melakukan pengadaan itu. Selain itu di Jakarta sendiri juga ada, seperti di Bendung Katulampa itu adalah lokasi di mana EWS ini dipasang. Jadi data dari sungai atau dari Bendung Katulampa itu dikirimkan ke BNPB atau BPBD setempat, baru kemudian diinformasikan kepada masyarakat lah. Itu kalau kita sekitar Jakarta berarti mungkin di daerah Kampung Melayu ya, di daerah Jatinegara itu, atau di wilayah-wilayah yang memang dekat dengan bantaran sungai ya, itu
mendapatkan notifikasi itu gitu. Jadi kita sendiri juga sampai mungkin sekitar 1 bulan yang lalu kita juga melakukan pemasangan instalasi EWS banjir di Sulawesi Tenggara ya, yang di sebuah perusahaan di tambang nikel di sana. Luar biasa ya Pak Arifin ya. Pak Arifin, dengan solusi seperti ini berarti kita tidak hanya bisa mendeteksi banjir lebih dini pastinya dong ya, tapi kita juga bisa mengambil langkah mitigasi yang lebih besar, yang lebih baik dan lebih besar tentunya. Lalu tantangan terbesar dalam penerapan teknologi ini apa Pak Arifin? Tantangan terbesar dari teknologi ini, kendalanya ya adalah tidak semua wilayah di Indonesia itu cukup bagus ya infrastrukturnya, terutama jaringan internet GSM, karena alat ini bekerja di jaringan GSM. Kemudian selain itu mungkin ada beberapa alat EWS banjir existing ya yang sudah pernah diadakan oleh pemerintah, dipasang oleh pemerintah, itu terjadi ya pencurian ya, vandalisme gitu, pengrusakan dan lain-lain. Nah, itu cukup membuat ya itu merugikan ya, apalagi kan itu sebenarnya kan manfaatnya kan kembali dirasakan oleh masyarakat sendiri ya. Kira-kira begitu kendalanya. Oke, baik Pak Arifin. Kita beri sejenak Pak Arifin ya. Baik pemirsa, kita beri sejenak. Jumpa lagi nanti di e-Business. Jumpa lagi di program e-Business, masih bersama Pak Arifin Ardi dari Fortuna Argatech. Pak Arifin, sebelum kita tutup segmen ini, lalu apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan? Oke, jadi pemirsa e-Business, banjir adalah tantangan ya, tantangan yang mungkin tidak bisa kita hindari. Namun upaya preventif ya dan usaha untuk memitigasi bencana banjir itu bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi EWS banjir ini. Kami mendorong ya, dengan di kesempatan yang baik ini kami mendorong pemerintah khususnya pihak swasta untuk mengimplementasikan dan berkontribusi lebih ya terhadap potensi bencana banjir di Indonesia, terutama kalau kemarin kita di Bekasi ya. Jadi alat ini sangat mungkin ya untuk diimplementasikan di mana saja, di area-area yang memang langganan banjir. Itu masyarakat menunggu ya adanya inovasi dari pemerintah untuk usaha preventif ini dilakukan. Kami kemarin bertemu dengan Pak Wali Kota Bekasi, Pak Triadianto. Pak Wali, kami ngobrol dan kami sempat mengutarakan bahwasanya kita ada rencana untuk menghibahkan satu alat atau satu sistem EWS banjir di Kota Bekasi, mungkin melalui BPBD Kota Bekasi, dan beliau menerima ya dan antusias sekali dengan rencana tersebut, dan ya semoga ini nanti bisa berjalan dengan lancar lah gitu ya. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifin Ardi atas wawasannya yang luar biasa pada hari ini ya. Baik. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui lebih detail terkait teknologi early warning system bahaya banjir ini, bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Mari kita bersama-sama pulihkan keadaan dan bantu mereka yang terdampak. Sampai jumpa di program e-Business berikutnya bersama saya Ivana Indriani. Tetap peduli dan tetap berbagi. Argatech Early Warning System Banjir, atau lebih dikenal dengan EWS Banjir, adalah sebuah sistem peringatan dini bahaya banjir yang diproduksi oleh Fortuna Argatech. Sistem ini terdiri dari 3 device utama, di antaranya Hilir Station, Hulu Station, dan Alarm Station. Prinsip kerja dari EWS Banjir ini adalah
Sistem ini akan mengidentifikasi ketinggian air yang naik cepat serta curah hujan di area hulu atau pintu air. Kemudian membandingkan data tersebut dengan ketinggian air di area hilir. Dari data yang ada, sistem akan menganalisa. Secara otomatis akan mengaktifkan unit alarm station yang dipasang di dekat pemukiman, terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Bunyi alarm menjadi tanda agar masyarakat dapat melakukan evakuasi lebih awal sebelum limpasan air dari hulu sampai ke daerah pemukiman mereka. Data hulu dan hilir station akan diterima secara terpusat di kantor BPBD atau Pusdalops yang juga dapat mengaktifkan sistem alarm sirine bahaya banjir secara manual. Beberapa pengalaman Fortuna Argatech diantaranya pengadaan dan instalasi 5 unit EWS banjir Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2018. Instalasi AWLR untuk penanganan banjir Sungai Kelai, Berau, Kalimantan Timur tahun 2021. Instalasi AWS AWLR 3 sungai yang melewati PT Kideko Jaya Agung tahun 2023. Instalasi EWS banjir proyek tol Medan Binjai PT Hutama Karya Infrastruktur tahun 2022. Hibah EWS banjir di Lembah Anai, Padang, Sumatera Barat PT Hutama Karya Infrastruktur tahun 2024. Untuk informasi detail mengenai harga, spesifikasi dan penjelasan lain mengenai produk Argatech EWS banjir, hubungi kami di 021 894 62619 atau bisa kunjungi di website pendeteksilongsor.com.